Pemirsa, motivasi untuk kembali mencalonkan diri menjadi wakil rakyat di DPRD Banjarmasin dikarenakan masih belum terjadinya pemerintahan pembangunan di Kota Seribu Sungai ini. Aspirasi warga yang berada di setiap pelosok harus diserap sehingga pembangunan kada hanya terfokus di pusat kota, tapi dilakukan pula di daerah pinggiran kota atau di kawasan pelosok kota. Demikian dipadahkan anggota DPRD Banjarmasin, Afrizaldi. Motivasi untuk kembali mencalonkan diri menjadi wakil rakyat di DPRD Banjarmasin dikarenakan masih belum terjadinya pemerataan pembangunan di Kota Seribu Sungai ini. Aspirasi warga yang berada di setiap pelosok harus diserap, sehingga pembangunan kada hanya terfokus di pusat kota, tapi dilakukan pula di daerah pinggiran kota atau di kawasan pelosok kota. Karena sejauh apapun berada mereka tetap warga Banjarmasin yang memiliki hak atas APBD Banjarmasin, maka haknya patut diperjuangkan. Demikian dipadahkan anggota DPRD Banjarmasin, Afrizaldi. Wahetakoni Prima TV Jelang tengah hari Jumat 12 Mei 2023. Politisi yang sudah 5 tahun menjadi wakil rakyat ini menegaskan, sebagai sarana pengontrol bagi sistem pemerintahan harus bisa mempreser agar pembangunan kada hanya berdasarkan keinginan, kada sebagai kebutuhan. Itu hanya berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan kebutuhan. Yang terjadi saat ini kebanyakan itu. Jadi kita disuguhi dengan berbagai macam seremonial yang saya anggap hanya mencerminkan bahwa kita mendapatkan penghargaan ini itu, tapi dalam realisasi di lapangan itu tidak terjadi. Nah, maka itulah saya kembali ingin menginfokan diri untuk mencalonkan diri kembali menjadi anggota DPRD. Dalam hal ini ingin membangun sistem informasi yang lebih transparan antara pengelolaan keuangan daerah dan juga pelayanan terhadap masyarakat. Pak Rija, khusus untuk di selatan apa yang harus dibenahi, Pak Rija? Untuk di selatan sendiri itu masih banyak infrastruktur. Selatan itu kan satu daerah yang sangat tertinggal. Saat ini kita memang sudah melakukan upaya besar-besaran dalam hal pembangunan. Namun saya rasa itu belum cukup karena masih banyak daerah-daerah yang hampir tidak memiliki jalan. Coba bayangkan ada masyarakat yang berdomisili di Kota Banjarmasin tapi sehari-hari ini tidak menikmati pembangunan tersebut. Ini kan sesuatu yang tidak adil. Jadi untuk itulah kita sebagai seorang anggota DPR harus bisa jeli dalam melihat permasalahan-permasalahan itu. Afrizaldi memadahkan banyak pelayanan-pelayanan publik yang semestinya bisa dinikmati orang banyak. Di antaranya masih kurangnya sarana ruang terbuka hijau. Akibat yang ditimbulkan bisa mengakibatkan banjir. Jadi bukan sampai di situ saja, banyak pelayanan-pelayanan publik yang memang seharusnya bisa dinikmati secara umum, ini tidak terjadi. Seperti umpamanya saat ini Kota Banjarmasin itu memerlukan ruang terbuka hijau minimal 11%. 2 tahun kepemimpinan kepala daerah yang saat 2 periode kepemimpinan kepala daerah saat ini tidak merealisasikan itu. Nah, ini harus direalisasikan karena apa? Karena ini akan menjadi warisan bagi masyarakat Kota Banjarmasin. Kalau ini tidak dilakukan, 2 hal yang akan kita alami yaitu banjir dan juga tata kelola ruang yang tidak baik. Afrizaldi berharap keinginan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di Banjarmasin ini bisa tercapai hingga bermanfaat gasan sabarataan orang.